Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu gelombang, bunyi, dan cahaya. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar dengan dosen pengampu Pak Dr. Sudarto MPD. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun sekarang kegiatan fisik kita terbatas, namun kita harus tetap semangat belajarnya. Untuk menemani kegiatan teman-teman di rumah, aku punya video seru loh mengenai getaran dan bunyi. Yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mereview dulu tentang apa sih itu gelombang. Gelombang terbagi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik hanya dapat merambat apabila melalui media, baik itu padat, cair, maupun gas. Adapun gelombang elektromagnetik merambat walaupun tanpa media, seperti ruang hampa. Cahaya merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik, sedangkan bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik. Adapun alat rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Contoh gelombang transversal yaitu seperti tali dan ombak. Sedangkan gelombang longitudinal seperti bunyi. Gelombang bunyi dengan cara merambat dan merapatkan medium yang ada di sekitarnya. Harus digarisbawahi bahwa bunyi itu memerlukan medium agar dapat merambat dan terdengar. Contoh yang umum itu adalah udara. Pas aku ngomong seperti ini, pasti di speaker HP kamu terdengar suara getaran, dan getaran itu menuju ke telinga hingga sampai terdengar. Seperti air, baja, dan juga tanah. Secara umum, medium secara umumnya dapat merambat melalui medium padat, cair, dan juga gas. Di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh. Contoh gas memiliki kecepatan 340 meter per sekon. Sedangkan air yaitu sekitar 1800 meter per sekon. Sedangkan padat bisa mencapai 5000 meter per sekon. Bunyi memiliki kecepatan yang tinggi pada zat padat dan zat cair. Dikarenakan karena partikel yang berada di zat ini sangat berdekatan, sehingga akan lebih mudah merambat dari partikel ke partikel lainnya. Maka semakin rapat medianya, maka semakin cepat pula rambat bunyinya. Di sini saya akan memberi contoh, jika semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi gerakan partikelnya. Begitupun dengan sebaliknya. Ini artinya bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat rambat bunyi. Maka timbul pertanyaan mengenai apakah ada perbedaan antara cepat rambat bunyi di pantai dan di pegunungan. Ya, tentu saja kedua tempat ini memiliki keadaan udara yang sedikit berbeda, yang dimana akan merambat lebih cepat di daerah pantai daripada di daerah pegunungan. Contoh, aku bersama temanku yang bernama Lisa.
Lisa bertugas memukul drum dan aku bertugas untuk merekam catatan waktu sampai bunyi itu terdengar kepadaku. Aku bergerak menjauhi Lisa sebanyak 400 meter dan aku menekan tombol start apabila aku melihat Lisa saat memukul drum. Sampai terdengar oleh telingaku. Kami melakukan percobaan itu selama 10 kali loh dan kami menghasilkan hasilnya. Maka didapatlah hasilnya sebanyak 1,2 sekon. Untuk mendapatkan kecepatan atau V didapat dari jarak sama dengan S per T sama dengan waktu. Kecepatan sama dengan 400 per 1,2 sama dengan 333 meter per sekon. 333 meter per sekon, bukannya kita sudah tahu ya bahwa kecepatan di udara itu sama dengan 340 meter per sekon. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasilnya tidak sama. Contohnya, mungkin suhunya relatif lebih dingin, atau berada di pegunungan, atau jarak. Sekarang kita akan membahas tentang intensitas bunyi. Pertama, ketika kita mendengar musik, pasti kita mengatur volume suaranya kan? Agar suaranya tidak terlalu keras yang membuat telinga kita sakit atau sampai kalian tidak mendengarkannya. Artinya volume suara adalah kekuatan bunyi. Bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka semakin kuat bunyinya. Kekuatan bunyi biasanya dinamakan dengan intensitas bunyi dengan I. Didapatkan dengan P, gelombang bunyi, per A, yaitu luas permukaan. Contoh, kita berada di sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi, makin besar dan semakin luas yang dijangkau oleh bunyi. Akan tetapi, jika sumber bunyinya bergerak, maka nada, intensitas bunyi juga bisa berubah-ubah loh. Jika bunyi mendekati kamu, maka bunyinya semakin dekat dan semakin nyaring. Jika bunyinya mulai menjauhi kamu, maka bunyinya semakin merambat, lambat, dan semakin merendah. Perubahan ini disebut dengan efek Doppler. Hal ini terjadi karena jika sumber bunyi mendekati kamu, maka searah dengan gelombang bunyi yang mendekati kamu, sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang mengakibatkan gelombang-gelombang bunyi tersebut saling berdekatan, sehingga bunyi itu akan lebih kuat. Begitupun sebaliknya, jika sumber bunyi menghindari kamu, maka juga bunyinya akan semakin lambat, sehingga kamu tidak akan mendengarnya. Apakah kamu dapat melihat benda-benda di sekitarmu? Apakah kamu dapat melihat ketika lampu di rumahmu padam? Kamu dapat melihatnya karena adanya cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat di ruang hampa udara. Jika cahaya mengenai suatu benda, maka akan dipantulkan dan dibiaskan. Cahaya mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, tentu saja cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pernahkah kamu menyalakan lilin atau lampu di tempat yang gelap? Jika lilin atau lampu dinyalakan, maka akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap tersebut. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Jika sumber cahaya tersebut adalah matahari, maka kamu akan melihat perbedaan arah rambat cahaya di ruang gelap tersebut ketika matahari terbit sampai matahari terbenam.
Akibat cahaya merambat lurus, benda yang tidak tembus cahaya seperti buku, pohon, kertas, atau tubuh manusia akan membentuk bayangan apabila terkena cahaya. Selanjutnya, mengapa kamu dapat melihat benda-benda di sekitarmu? Hal tersebut terjadi karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda di sekitarmu. Jadi, kamu dapat melihat suatu benda apabila ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke matamu. Pemantulan cahaya dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi pada benda yang memiliki permukaan yang rata dan licin, sehingga menghasilkan sinar pantul yang sejajar menuju suatu arah tertentu. Contohnya adalah cermin. Yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan baur ini terjadi pada benda yang memiliki permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga menyebabkan sinar pantul tidak menuju ke satu arah tertentu, tetapi menuju ke berbagai arah secara tidak teratur. Contohnya adalah permukaan jalan. Pada pemantulan teratur dan pemantulan baur, besar sudut pantulan cahaya selalu sama dengan besar sudut datangnya cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang yang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Kemampuan untuk membedakan warna tidak terlepas dari sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda, sebagian akan dipantulkan ke mata, dan sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi. Misalnya, cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah akan dipantulkan oleh benda, sedangkan spektrum warna lainnya akan diserap oleh benda tersebut. Ketika kamu memasukkan sedotan ke dalam segelas air, apakah yang terjadi? Seakan-akan sedotan menjadi patah, bukan? Mengapa demikian? Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam kaca akan mengalami pembelokan. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan oleh medium udara dan medium kaca memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Dari gambar, terlihat bahwa sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium kurang rapat yaitu udara ke medium yang lebih rapat yaitu kaca. Dan sebaliknya, sinar bias akan menjauhi garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat yaitu kaca ke medium yang kurang rapat yaitu udara. Selanjutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa membutuhkan media perantara. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan dalam ruangan yang gelap dan kemudian lilin dapat menerangi ruangan tersebut. Contoh lainnya adalah cahaya matahari yang memancar ke segala arah hingga sampai ke bumi tanpa media perantara. Berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik diklasifikasikan dalam beberapa macam, yang disebut juga dengan spektrum elektromagnetik. Sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik, yaitu cahaya tampak dengan panjang gelombang berkisar antara 380 nanometer sampai 750 nanometer. Warna cahaya yang dapat dilihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya, seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer, serta hanya memantulkan spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer saja. Maka, sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan tersebut, sehingga mata dapat mengidentifikasi dengan tepat warna-warna benda tersebut. Sekian. Ya,
itulah tadi sedikit pemaparan mengenai apa sih itu gelombang, cahaya, dan bunyi. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama untuk saya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.